Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya semuanya, sehat-sehat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Jutama. Nah, ini seperti yang sudah saya cakap di pagi hari ya, soal perkiraan ataupun prediksi untuk 8 besar Piala Malaysia ya. Jadi dari 8 klub yang lolos ya, karena sudah match pertama, dari 8 klub yang lolos sampai ke tahap ini cuman satu yang meleset dari tebakan jelajah sepak bola, yaitu dimana Kuching City yang akhirnya berhasil lolos ya. Itu ya, di antara yang lain tuh hampir semuanya benar ya. Dan kita tahu di laga pertama ya, Kuching City melawan Sabah, di mana Sabah berhasil mencuri 3 mata dengan 0-1 ya. Kemudian Johor Darul Takzim ya, ketika bertandang ke stadiumnya Kelantan juga berhasil meraih 3 mata ya, dengan kemenangan yang sangat mencolok, yaitu 3-0 ya, di mana di situ gol dicetak oleh Begson Da Silva, Syafiq Ahmad serta Leandro Velasquez. Kemudian tapi yang menarik di laga Kelantan FC melawan Johor Darul Takzim, di mana stadiumnya super penuh ya, sangat penuh dan memang sangat menantikan ya untuk laga melawan Johor Darul Takzim. Dan yang menarik, kalau aku baca di Instagram ataupun di media sukan Malaysia ya, bagaimana selepas laga Nur Hizam Tukiman ataupun Zam Zaham menyapa para penyokong dari Johor Darul Takzim ataupun bos, dan nampaknya memang terjadi komunikasi yang baik ya. Ini respect lah untuk Zam Saham ataupun penyokong kedua klub ya. Menarik lah untuk kita gitu. Dan Kelantan juga ini punya tradisi ya di bola sepak Malaysia ya, bahkan di era jayanya sempat memenangi hampir semua kejuaraan pada tahun itu gitu. Luar biasa lah. Dan memang sekarang juga perubahan sejak kepemilikan oleh Zam Saham ini terus ke arah yang positif ya. Ya, itu jadi selain laga lain, kita tahu Selangor juga berhasil mengalahkan Negeri Sembilan dengan skor 2-0 ya. Saya juga prediksi Selangor kemungkinan akan berjaya ya, dan ternyata terbukti walaupun masih satu match lagi. Kemudian Kuala Lumpur City FC yang juara bertahannya juga dikalahkan oleh Terengganu ya dengan skor 0-1, di mana di situ Pasaman berjaya ya. Dan ya memang Terengganu nih boleh dibilang sedang berada di peak performance ya, dan sudah mungkin tanpa beban juga karena sudah memastikan untuk lolos ke kompetisi Asia musim hadapan. Nah, bagaimana dengan perlawanan esok ya? Jadi akan dimulai hari Jumat tanggal 11 November ya. Berarti kan besok masih Kamis, bukan esok ya, tapi besoknya lagi ternyata. Karena besok kan masih hari Kamis gitu, 10 November ya, hari pahlawan kalau di Indonesia itu. Oke, kita coba ulas ya. Sabah melawan Kuching City, kita tahu kemarin Kuching City dikalahkan ya dan gagal meraih 3 mata. Dan aku pikir dengan statusnya Sabah sebagai tuan rumah ini, aku yakin Sabah akan melanjutkan tren positif ya, dan meraih imbang pun kan sudah pasti lolos ya. Jadi akan melanjutkan tren positifnya dan akan menunggu pemenang antara JDT melawan Kelantan. Sedangkan di laga Johor Darul Takzim ya melawan Kelantan FC ya, walaupun memang kalau aku tengok dari artikel yang aku baca dari media sukan Malaysia, bahwa juru latih dari Kelantan ini belum menyerah ya, masih semua masih boleh terjadi. Tapi untuk meraih poin atau apalagi meraih kemenangan di Stadium Sultan Ibrahim ditambah minimal margin 4, itu menurut aku misi yang impossible ya untuk saat ini menurut aku ya. Jadi menurut aku sangat-sangat berat ya itu akan berlaku. Ini ibaratnya apa yang dulu dilakukan oleh Liverpool ya, ketika membalikkan kekalahan yang telak dari Barcelona dan akhirnya menyingkirkan Barcelona. Nah, tapi kalau kita tengok dulu kondisinya, Liverpool dan juga Barcelona sama-sama klub terbaik di 2 liga pada masa itu. Tapi kalau ini kan Kelantan posisinya underdog ya, dan di laga home pun harus ketinggalan 3-0 ya. Jadi memang sangat berat, dan ya ini aku yakin banget ini bahwa Johor Darul Takzim yang akan lolos dan nanti akan bertemu dengan Sabah ya. Jadi ini masih sesuai plan lah ya kalau yang lolos 4 besar.
Kemudian Negeri Sembilan melawan Selangor. Kita tahu Selangor kemarin menang 2-0. Ya, kita tahu kemarin Selangor berjaya mengalahkan Negeri Sembilan dengan skor 2-0. Walaupun kita tahu Negeri Sembilan sebenarnya kalau kita lihat performanya di liga ini lebih baik daripada Selangor ya. Tetapi dengan selisih 2 gol, dan memang ya mungkin ini ada optimisme juga dari Selangor ya di bawah Tan Jen Ho. Dan apalagi Negeri Sembilan harus mendapatkan 3 mata ya untuk boleh membalikan keadaan dan tak perlu lagi ada perpanjangan lagi. Dan menurut aku itu sukar ya, sulit untuk dilakukan. Bukan tidak mungkin ya, ini mungkin misinya lebih ringan dibandingkan apa yang dilakukan oleh Kelantan. Kelantan harus selisih 4 jaringan dan mainnya away pula. Nah, kalau Negeri Sembilan selisihnya 3 dan itu pun main di kandang. Tapi sekali lagi ini bukan sembarang hal yang mudah untuk mencetak 3 jaringan tanpa balas dari Selangor ya, dengan motivasi dan semangat yang tinggi yang dimiliki apalagi di bawah Tan Jen Ho ya. Jadi agak berat, dan aku tetap menjagakan Selangor ya untuk lolos ke semifinal ataupun 4 besar. Nah, kemudian di laga hari Sabtu lain ya, itu adalah Terengganu melawan Gelombor City FC. Ini boleh dibilang laga yang cukup panas ya kemarin ya. Ada yang komen untuk react laga ini ya. Terengganu walaupun memang sudah memastikan sebagai runner up liga dan otomatis mendapatkan 1 slot untuk Piala AFC ya musim depan. Nampaknya ini Terengganu juga tak santai lah, maksudnya walaupun sudah ada ini tetap ingin memaksimalkan atau mendapatkan trofi dari event terakhir ini ya di tahun ini, yaitu dengan maksimal lah. Apalagi kita tahu Faisal Halim juga sedang berada di peak performance ya. Nafusizen targetnya sudah terpenuhi, dan pemain-pemain yang lain yang mulai menunjukkan tajinya ya, macam Kepaserman, TC Kipre yang mulai benar-benar tune in. Dan ini menurut aku adalah kepercayaan diri yang baik, mentality yang baik yang dimiliki oleh Terengganu di bawah Nafusizen. Dan ya semuanya sedang oke, trennya baik, kerjasamanya baik, individualnya baik, juru latihnya baik. Jadi menurut aku ini momentum Terengganu ya untuk sampai nanti ke final ya. Jadi Terengganu FC melawan juara bertahan yaitu Kuala Lumpur City FC. Aku jagokan Terengganu akan menang dan menambah margin lagi ya untuk selisih jaringan sehingga lolos ke semifinal. Nah, seperti itu ya. Kalau dilanjut teman-teman, kalau yang ngikutin video aku sebelumnya, dari 4 besar itu nanti akan muncul 2 klub yaitu JDT akan bertemu dengan Terengganu. Ya, masih terlalu dini tapi itu prediksi dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya. Ini ternyata masih hari Jumat ya. Besok itu aku lupa ya, ternyata hari Kamis ya. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya. Sia-sia semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.